Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Oke, kembali lagi di pertemuan keempat kita pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Miss minta satu orang pimpin kita di dalam doa. Silahkan, Rafael. Kita berdoa mulai. Ibu mengecek kehadiran kalian dulu ya. Nova, Justa, Herlina, Laita, Kori, Siska, Titiana, Pandi, Hendri, Yosina, Ruth, Rafael, Andre, Joyce, Julie. Masih ingat tentang pembelajaran kita waktu pertemuan ketiga? Apa kira-kira yang tahu angkat tangan? Memahami teks laporan hasil observasi. Oke, tepuk tangan. Laporan hasil teks observasi, benar sekali. Kalau pertemuan pertama dan kedua itu kita belajar tentang apa? Oke, teks deskripsi. Kalian juga masih ingat ya? Miss mau tanya, kira-kira apa perbedaan teks deskripsi dan teks laporan hasil observasi? Saya Miss, teks deskripsi menggambarkan sesuatu secara detail dan subjektif agar pembaca bisa membayangkan. Teks laporan hasil observasi menyajikan fakta dan data secara objektif. Oke, tepuk tangan buat Laita. Luar biasa, benar sekali. Itu adalah dua perbedaan di mana teks deskripsi dengan teks laporan hasil observasi. Nah, teks deskripsi itu menggambarkan sesuatu yang secara detail dan subjektif. Kemudian teks laporan hasil observasi itu menyajikan fakta dan data itu secara objektif. Benar sekali yang disampaikan Laita. Miss mau kasih kalian satu video tentang penjelasan, kemudian Miss akan menjelaskan kepada kalian, biar kalian punya gambaran. Teks laporan. Seandainya kalian diminta untuk mengamati komodo, bagaimana cara menuliskan hasil pengamatan kalian? Ya, salah satunya dengan menulis teks laporan. Video laporan hasil teks observasi. Pengertian dari laporan teks observasi itu, observasi adalah proses di mana kita mengamati dan mencatat suatu kejadian atau peristiwa atau fenomena secara terencana dan sistematis. Jadi, ketika kita mau mengobservasi di dalam kelas, contoh di dalam kelas ini, kalau kalian mau mengobservasikan kelas, tujuan kalian apa sebenarnya? Oke. Oke, untuk mengetahui apa yang terjadi di dalam kelas itu. Jadi, tujuannya itu kita mau mengetahui apa yang terjadi di dalam kelas ini, sehingga kita melakukan observasi. Tujuan itu untuk memahami dan mendeskripsikan atau menarik kesimpulan tentang objek dan peristiwa yang terjadi di dalam kelas ini. Jadi, ketika kita mau mengobservasikan kelas ini, kita harus mengamati setiap pagi, jam sekian, ada apa yang terjadi di dalam kelas ini. Gitu. Jadi, harus ada tujuan dan inti yang jelas ketika kita mau observasi di dalam kelas ini. Kira-kira ada anak-anak tidak di dalam kelas itu? Kira-kira di dalam kelas itu dipakai sebagai apa? Kira-kira di dalam kelas itu ada hiasan yang menghias pandangan kita atau tidak? Kira-kira di dalam kelas itu ada kursi, bangku, dan meja atau tidak? Jadi itu tujuan kita mengobservasi sesuatu yang jelas gitu. Jadi contoh sederhana itu kita mengamati kelas atau tumbuh-tumbuhan atau perilaku hewan peliharaan kita di rumah. Miss mau tanya, ada dua pengamatan observasi, yaitu pengamatan apa dan apa? Oke, tepuk tangan. Pengamatan apa anak-anak?
Oke, pengamatan langsung dan tidak langsung. Kalau tadi Ibu memberikan contoh untuk kalian mengobservasikan di dalam kelas, kira-kira itu pengamatan langsung atau tidak langsung? Yang bilang langsung angkat tangan. Yang bilang tidak langsung. Miss jawab itu adalah pengamatan langsung. Karena apa? Pengamatan langsung karena kalian datang langsung di dalam kelas ini. Kalian mengobservasikan apa yang ada di dalam kelas ini. Artinya kalian bisa pakai indera kalian, memegang, merasakan, melihat apa yang terjadi. Kalau tidak langsung, seperti tadi kita menonton video, itu tidak langsung. Kita mendengarkan rekaman suara, itu juga tidak langsung. Atau kita melihat berita-berita yang terjadi di sosial media, itu tidak langsung. Kita hanya mendengar lewat alat elektronik. Kita hanya melihat kejadian yang terjadi lewat sosial media. Itu secara tidak langsung kita sudah mengamati, oh ternyata yang terjadi seperti ini. Kendala, gejala apa, bencana apa yang terjadi itu seperti ini. Tapi kalau langsung, ketika ada bencana, kalian ada di tempat bencana tersebut. Itu kalian mengamati langsung. Ternyata gunung yang meletus itu seperti ini. Saya melihat, saya merasakan hawa panasnya seperti ini. Itu adalah pengamatan langsung yang kalian lakukan. Mengerti? Oke. Teks laporan hasil observasi itu dapat membahas tentang benda, tumbuhan, hewan, atau ekosistem dan situasi sosial budaya masyarakat. Contoh, di sini kalian pasti punya adat masing-masing kan? Nah, kalian mau mengobservasikan tentang adat dan daerah kalian masing-masing. Seperti contoh, kain tenun suku Papua. Tenunannya itu mempunyai makna atau arti atau tidak, gitu. Jadi kalian mengobservasikan itu secara detail, kalian dapatkan informasi-informasi itu dari sesuatu yang kalian observasikan tersebut. Mengerti? Kira-kira apa yang kalian pahami dari yang Miss jelaskan tadi? Membahas tentang apa? Oke, teks laporan hasil observasi. Kira-kira dalam teks laporan hasil observasi itu mempunyai tujuan atau tidak? Mempunyai tujuan. Di dalam teks observasi itu ketika kita mau mengobservasikan sesuatu, kita harus tahu berita ini benar atau tidak. Kita jangan mencantumkan berita yang tidak benar, begitu. Atau opini-opini yang tidak jelas. Itu tidak boleh kita cantumkan di dalam teks laporan hasil observasi. Nah, ketika kita mau mengobservasikan segala sesuatu atau benda, objek, tumbuhan, tanaman, hewan, dan lain sebagainya, yang kita pakai itu posisinya kata-kata yang kita pakai itu kata-kata yang formal, bahasa yang formal. Bukan bahasa gaul di luar atau bahasa yang tren, kalian cantumkan situ, itu tidak benar. Jadi kalian pakai bahasa yang mudah dimengerti, bahasa yang ketika orang lain membaca hasil observasi kalian, mereka memahami, oh ternyata pembahasannya ini tentang objek yang ini, dan bahasanya itu baik dan benar. Kalian tidak menggunakan bahasa-bahasa yang sulit dimengerti oleh orang lain, atau bahasa-bahasa yang bahasa luar, bahasa gaul, atau bahasa daerah, atau bahasa tren. Itu tidak boleh sama sekali ketika kalian mau mengerjakan satu teks observasi. Jadi kalian harus menganalisa yang apa? Oke, seperti itu. Ibu mau kasih kalian tugas masing-masing. Kalian observasikan di dalam kelas ini satu barang yang menurut kalian mau mengobservasikan di dalam kelas ini. Itu kerjanya, tugasnya individu. Selesai kerjakan, ibu akan periksa. Silahkan. Kalian lihat apa yang ada di dalam kelas ini. Kalian mengobservasikan satu benda saja yang ada di dalam sini. Ibu kasih contoh, yaitu tentang papan tulis. Itu contoh yang Miss berikan. Tapi kalian harus buat beda. Jangan buat papan tulis lagi. Contohnya kain gorden kah? Kursi yang kalian duduki, atau lemari, atau laptop, atau proyektor, atau pintu, terserah kalian. Silahkan kalian kerjakan. Setelah itu kumpulkan ke ibu untuk ibu periksa. Ibu mau mengecek pemahaman kalian tentang hasil observasi. Silahkan.
Oke, kalian sudah selesai mengerjakan tugas individu kalian. Sekarang Ibu mau menguji pemahaman kalian. Miss akan bagi 2 kelompok, kalian akan mengerjakan. Silahkan, ini kelompok 1 dan ini kelompok 2. Oke. Presentasikan hasil diskusi mereka tentang teks observasi. Silahkan, kelompok 1. Kelompok 1 itu mempresentasikan tentang hasil teks laporan observasi novel Laskar Pelangi. Selamat pagi teman-teman dan Miss. Selamat pagi. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang novel Laskar Pelangi. Tujuan observasi ini adalah untuk menganalisis secara mendalam buku Laskar Pelangi, karya Andre Hirata, meliputi isi cerita, gaya bahasa, pesan moral, kualitas fisik, serta dampaknya terhadap pembaca. Observasi dilakukan dengan membaca buku secara saksama, mencari informasi tambahan dari berbagai sumber, dan melakukan analisis kritis. Yang pertama, identitas buku. Judul Laskar. Gaya bahasa. Bahasa yang digunakan lugas, sederhana, dan mudah dipahami. Menggunakan banyak metafora dan perumpamaan yang indah. Diselingi humor yang segar dan menghibur. Pesan moral, pendidikan adalah hak semua anak tanpa memandang status sosial. Kualitas fisik, kertas berkualitas baik, tidak mudah robek. Tata letak rapi dan mudah dibaca. Desain sampul menarik dan relevan dengan isi cerita. Dampak, menginspirasi banyak orang untuk lebih menghargai pendidikan. Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan di daerah terpencil. Mendorong semangat untuk terus berjuang meraih mimpi. Kesimpulan, buku Laskar Pelangi adalah sebuah karya sastra yang sangat inspiratif dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang kehidupan. Buku ini layak dibaca oleh semua kalangan, terutama bagi mereka yang peduli dengan pendidikan dan memiliki semangat untuk terus berjuang meraih mimpi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ibu ambil hasil kaliannya biar Ibu periksa. Oke, jadi hasil observasi mereka itu sudah sangat lengkap, terdiri atas isi atau identitas buku. Yang kedua itu adalah ringkasan cerita di dalam teks novel tersebut. Yang ketiga itu ada tema. Dan yang keempat itu ada gaya bahasa. Gaya bahasa yang mereka pakai seperti yang tadi Miss jelaskan. Yang keempat itu adalah pesan moral yang tercantum di dalam novel tersebut. Yang kelima, kualitas fisik dari buku novel tersebut. Yang keenam itu adalah dampak. Ketika kita membaca novel itu, dampak apa yang kita dapat dari novel itu. Dan yang terakhir itu adalah kesimpulan. Mereka memberikan kesimpulan yang baik dan benar, memakai bahasa yang sederhana dan lugas. Terima kasih. Ternyata kalian sudah mampu memahami apa yang Ibu jelaskan kepada kalian. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap pembelajaran hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi kalian masih mau belajar di rumah dan dimanapun kalian berada, kalian selalu belajar. Terima kasih. Ibu minta satu orang untuk pimpin kita di dalam doa. Silahkan. Teman-teman, mari kita bersatu. Sebelum kita pulang, mari kita bersatu dalam doa berdamai. Amin. Amin.